Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 067. Waktu bergulir, malam pun tiba. Saskia sudah menata kue-kue basah yang dia beli di minimarket. Gadis itu menunggui Aleska yang berjanji akan datang lagi malam itu. Sebetulnya hati Saskia gamang, pesannya masih checklist 1. Dihubungi juga tak jua tersambung. Tapi Saskia masih mencoba rileks dan berpikir positif, mungkin tak ada sinyal atau entahlah bagaimana. Dia percaya Aleska akan datang malam ini. 1 jam dari janji belum jua Aleska muncul. Saskia sedikit cemas, dia mondar-mandir di depan televisi yang menyala. Ya, selain AC, Hilman membelikan Saskia televisi atas perintah Aji Saka. Kemana dia? Ponselnya tidak aktif, gumam Saskia. Wajahnya jelas khawatir. Ingin sekali menghubungi Hilman atau Aji Saka, apa mungkin kedua orang itu tahu keberadaan Aleska di sini. Hingga jam 9 malam, Aleska tak kunjung datang. Jelita mengetuk pintu kamar. Saskia, tamunya nggak jadi datang, tanya Jelita ramah. Saskia menggeleng lemah. Dia memberikan 1 piring berisi aneka macam kue untuk Jelita. Terima kasih, sayang, ucap Jelita. Tidurlah, mungkin besok dia akan datang lagi. Jangan khawatir, doakan yang baik-baik untuknya, imbuh Jelita. Saskia mengangguk sembari tersenyum meski hatinya kalut. Kemana gerangan Aleska? Malam itu Saskia nyaris tak bisa tidur. Dia baru bisa terlelap jam 3 dini hari. Jika sampai esok sore Aleska masih tak bisa dihubungi, Saskia bertekad menghubungi Aji Saka. Dia takut terjadi apa-apa dengan Aleska. Tapi keesokan harinya saat terbangun, Saskia tak bisa menunggu lebih lama. Dia memilih menghubungi Hilman terlebih dulu. Halo, Om. Apa Om tahu kalau Aleska kesini? Tanya Saskia. Tahu, Non. Tuan Aleska menginap di hotel tak jauh dari motel tempat Non Saskia kemarin menginap, jawab Hilman. Pernah melihatnya? Tanya Saskia. Malam waktu Tuan Aleska menemui Non Saskia di rumah Pipi Husin. Lalu setelah itu, apa Om Hilman lihat Aleska pulang? Tanya Saskia. Tidak, Non. Saya merasa sedikit lega karena Tuan Aleska ada di sini. Jadi saat saya memastikan ada Tuan Aleska bertamu, saya kembali pulang ke hotel, jawab Hilman. Ada apa, Non? Aleska tak ada kabar dari semalam. Ponselnya tak bisa dihubungi. Apa Om Hil bisa cek ke hotel tempat Ales menginap? Tanya Saskia. Bisa, tentu saja bisa. Saya akan cek sekarang, Non. Sahut Hilman cepat tanggap. Saskia menghela napas lega. Terima kasih banyak, Om Hil, ucap Saskia. Sama-sama, Non. Non Kia jangan kemana-mana dulu sebelum dapat informasi dari saya. Tetap tinggal di homestay, iya, pinta Hilman. Saskia berharap Hilman segera membawa kabar baik untuknya. Pak, kenapa ponsel Aleska masih saja tak bisa dihubungi? Ini sudah 2 malam, loh, Pak. Danisa cemas. Davin menatap lekat Danisa. Papa juga cemas. Kemarin terakhir mengabarkan Ales sudah bertemu Kia. Sepertinya Kia bisa diajak pulang tapi masih perlu waktu. Jadi Ales memutuskan menemani Kia sementara waktu di sana. Coba Papa hubungi Saskia, pinta Danisa seraya terus saja menggigit bibir bawahnya tiada henti tanda gelisah. Nomor ponsel Saskia tidak aktif, mungkin dia ganti nomor, Ma. Sahut Davin. Ayo, kita temui Aji Saka. Bukankah dia bilang meminta Hilman menjaga Saskia di Madura? Ayo, kita tanya dia, Pak. Mama khawatir, dari semalam kok perasaan Mama tak enak ingat Ales.
Danisa berdiri hendak ke kamar Aji Saka. Davin mengekor di belakang Danisa. Belum sempat kedua suami istri itu tiba di kamar Aji Saka muncul seraya bicara di telepon. Aleska tak ada di kamar hotelnya dari semalam. Kemana dia? Tanya Aji Saka seraya menatap Danisa dan Davin. Danisa meremas-remas jemari tangannya, wajahnya gundah. Aji Saka mendengarkan penjelasan Hilman di seberang telepon. Cari Aleska, sebar fotonya di tempat ramai, tanya rumah sakit, penginapan atau siapapun orang yang kau temui. Aku kirim foto Ales dan cetak sebanyak-banyaknya. Tenangkan Saskia dan jangan tidur kalau kau belum menemukan Aleska. Tita Aji Saka. Aji, anakku hilang. Danisa gemetar. Tenanglah, Hilman akan bergerak cepat menemukan Aleska, sahut Aji Saka. Aji Saka lalu menceritakan kronologi hilangnya Aleska setelah menemui Saskia. Kenapa Hilman tak memantau Aleska juga? Tanya Danisa. Tugas Hilman di sana memantau Saskia yang sedang hamil kabur sendirian. Bukan menjaga Aleska. Mana ku tahu Aleska akan menghilang, dia pria dewasa yang sehat yang ingin menjemput kekasihnya. Hilman merasa sedikit lega karena ada Aleska, sangga Aji Saka pelan. Danisa menghela napas dalam. Tenanglah, Ma. Percayakan pada Hilman. Madura bukan Jakarta. Semoga kita cepat mendapat kabar baik dari Hilman, ucap Davin menenangkan Danisa. Berdoa semoga Aleska baik-baik saja, ucap Aji Saka ikut menenangkan Danisa. Keinara memakai sepeda menuju klinik. Dia segera menemui Dokter Ridwan. Bagaimana? Apa dia sudah siuman? Tanya Keinara. Dokter Ridwan menggeleng. Ada benturan di kepalanya. Dia harus dirawat di rumah sakit yang lebih lengkap peralatan medisnya, sahut Dokter Ridwan. Ini, dompet milik pria. Itu, alamat tempat tinggalnya di Jakarta. Apa kau tak menemukan barang pribadi lainnya? Ponsel misalnya. Keinara menerima dompet Aleska. Ada ponselnya tapi sedang kujemur. Nanti aku hidupkan lagi setelah kucas semoga masih berfungsi, ucap Keinara seraya melihat kartu identitas Aleska. Namanya Aleska, gumam Keinara seraya menoleh pada Aleska yang terbaring di ranjang dengan kepala diperban. Segera hubungi keluarganya saat ponselnya sudah kembali menyala, ucap dokter Ridwan. Keinara mengangguk. Sebetulnya ponsel Aleska sudah kering tapi Keinara enggan menyalakannya, entah kenapa. Dia memandangi Aleska dengan wajah prihatin. Kenapa kamu tampak peduli sekali dengan lelaki tak dikenal itu? Tegur Dokter Ridwan. Keinara tergeragap. Tadak, Sengko, tada peduli apa-apa. Sengko, pulang lagi saja. Keinara berbalik pulang setelah meletakkan rantang makanan untuk Dokter Ridwan yang mengernyit melihat keanehan Keinara. Tak. Pipi Husin dan Jelita naik mobil pick-up hendak ke minimarket terdekat. Jelita hendak membeli keperluan belanja bulanan. Itu Keinara sedang mencabuti apa di sana dan kenapa dia seperti adu mulut dengan seseorang. Tunjuk Jelita saat melihat Keinara mencabuti sebuah gambar di pertigaan jalan. Ayo kita hampiri, sahut Pipi Husin melajukan mobilnya menuju keberadaan Keinara. Dan Hilman. Hei, Nona. Kenapa melepas gambar yang saya tempel? Tanya Hilman. Jangan asal tempel gambar, merusak pemandangan, sahut Keinara ketus. Dia orang hilang, aku sedang mencarinya. Tukas Hilman merasa aneh dengan sikap Keinara. Mobil Pipi Husin mendekat. Kei, ada apa ini? Tanya Pipi Husin. Ini Pi, ada orang yang sembarangan tempel-tempel gambar orang. Sumut Keinara. Seraya menyembunyikan beberapa gambar Aleska yang dia copot. Gambar apa? Tanya Jelita.
Maaf, Pak, Bu, saya sedang mencari tamu Bapak dan Ibu yang malam sebelumnya. Menemui Non Saskia, sahut Hilman. Jelita dan Pipi Husin terkejut. Memang kenapa dengannya? Tanya Pipi Husin. Keluarganya sedang mencarinya karena tidak bisa dihubungi sudah 2 malam. Kamar hotelnya pun kosong dan tidak pulang semalaman hingga sore ini. Loh, nak alias calon suaminya Non Saskia hilang. Seru Pipi Husin. Keinara terkejut mendengar ucapan Pipi Husin. Pipi kenal sama lelaki yang kemarin pingsan di tepi pantai. Tanya Keinara keceplosan, dia segera menutup mulutnya. Hilman mengernyit mendengar ucapan Keinara. Siapa yang Nona maksud? Tanya Hilman. Memang lelaki yang Pipi antar kemarin itu nak Ales. Pipi Husin yang tak sempat melihat wajah Aleska kemarin balik bertanya. Tunggu, ada apa ini? Hilman berpikir cepat. Nona, siapa lelaki yang kemarin pingsan di tepi pantai? Apa dia lelaki ini? Orang yang sedang kucari. Hilman meraih gambar Ales yang ada dalam genggaman Keinara. Keinara diam saja. Kei, Pipi kemarin tak sempat lihat lelaki yang digotong Subur dan kawan-kawan. Apa lelaki itu mirip dengan yang digambar? Tanya Pipi Husin. Keinara mendelik pada Hilman lalu mengembuskan napas dan menjawab lirih pada Pipi Husin. Iya, Pi. Dia lelaki itu, jawabnya seraya menunduk. Ya Tuhan, Nona. Kenapa malah mencabuti gambar yang saya tempel? Kenapa tidak? Bilang dari awal kalau Nona tahu lelaki yang sedang saya cari ada di mana. Gerutu Hilman. Pipi antar kemana Tuan Aleska? Tanya Hilman. Ke klinik, dia pingsan di tepi pantai. Kalau begitu ayo cepat naik mobilku saja, Pipi antar. Ke klinik. Pantas saja kemarin malam Non Saskia gelisah karena calon suaminya tidak datang. Pipi Husin panik. Hilman berdecak sebal pada Keinara yang entah kenapa memandang tak suka pada dirinya. Hilman tak peduli, dia segera melompat ke atas mobil pick-up Pipi Husin. Pipi Husin segera melajukan mobilnya menuju klinik. Wak, Jakarta, malam hari di ruang VVIP rumah sakit milik Claudia. Danisa tergugus seraya memandangi Aleska yang dinyatakan koma oleh dokter. Ya Allah, Pak. Aleska kenapa bisa berakhir seperti ini, Pak? Jauh-jauh menjemput Saskia kenapa pulang sendirian dalam keadaan koma? Danisa berlinang air mata. Di kamar tersebut begitu banyak orang. Reza, Lanita, Ajis Saka juga Hilman dan yang lainnya. Danisa meraung tidak terima melihat Aleska yang kemarin bersujud memohon izin dan restunya ingin menemui Saskia pulang dalam keadaan koma. Hilman, telepon Saskia sekarang juga. Titah Danisa tegas. Hilman gugup, dia menoleh pada Ajis Saka. Ajis Saka mengangguk. Hilman menelepon Saskia. Setelah tersambung, Danisa merebut ponsel Saskia. Hei, perempuan yang sudah membuat anakku koma. Tinggalkan cepat Pulau Madura sekarang juga. Kau harus bertanggung jawab merawat anakku hingga sadar kembali. Jika dalam 12 jam kau belum sampai ke sini, aku akan menuntutmu dan memasukkanmu ke penjara. Cepat angkat kaki dari sana dan rawat ayah dari bayi dalam kandunganmu hingga kembali sadar. Teriak Danisa dengan berapi-api. Semua orang di dalam kamar tempat Aleska dirawat saling berpandangan. Davin memeluk Danisa agar dia berhenti meraung menangisi kondisi Aleska. Di tengah malam Yanto asyik fokus berusaha membuka pintu masuk rumah Evelyn. Setelah dia berhasil membukanya, Yanto masuk dan gegas menutup kembali pintu masuk lalu tertawa lepas. Dia menyalan stop kontak yang dia temukan. Dipandanginya rumah Evelyn yang luas tapi kosong. Rumah ini benar-benar kosong. Gumam Yanto kegirangan. Karena merasa bebas tak ada penghuni rumah,
Yanto berkeliaran mengitari rumah. Evelyn. Dia menuju pantry yang luas lalu membuka lemari es. Dia kembali tertawa. Masih banyak makanan awet rupanya di sini. Yanto mengambil buah apel lalu menggigitnya rakus. Membuka box yang berisi kue. Mahal dan rasanya masih sangat enak. Yanto terus menguras kulkas mencari makanan yang masih bisa dia makan agar perutnya kenyang. Malam ini aku akan menguras harta di rumah ini, tentu saja aku perlu cadangan. Energi, kekeh Yanto. Setelah merasa kenyang, Yanto siap beraksi. Meja makan dibiarkan berantakan bekas. Sisa-sisa dia makan. Yanto menuju kamar utama pertama, kebetulan kamar itu adalah kamar Evelyn. Empuk sekali. Yanto menghemaskan tubuhnya ke atas kasur. Dia melihat sekeliling kamar Evelyn. Lemari. Tentu saja fokus utamanya adalah lemari. Yanto melompat dari kasur lalu membuka lemari. Membuka laci besar dan terbelalak saat dilihatnya beberapa gepok uang. Berwarna merah juga banyak perhiasan milik Evelyn. Wow, perempuan itu tidak berbohong. Seru Yanto segera memasukkan gepokan uang dan kotak perhiasan Evelyn ke dalam tas kosong yang sengaja dia bawa. Setelahnya Yanto membalik semua hiasan dinding di kamar Eve. Dia mencari brankas yang biasanya tersembunyi di balik lukisan dinding. Di mana letak brankasnya? Gumam Yanto. Dia tak menemukan brankas di kamar Evelyn. Kemudian Yanto mengangkat permadani, siapa tahu brankas itu ada di bawah lantai. Tetap nihil. Harus ada rumah orang kaya selalu punya brankas tersembunyi, desis Yanto seraya. Berkacak pinggang kembali mengitari seluruh kamar Evelyn dengan matanya. Ada rak buku memanjang, Yanto menggeser, dinding rak buku rapi, tak ada yang mencurigakan. Ah, sial. Di mana perempuan itu menyimpan brankasnya? Yanto memandangi dirinya di cermin lalu menyeringai senang. Lelaki itu mengintip ke balik cermin rias. Matanya membelalak sempurna. Ah, akhirnya kutemukan juga. Pekiknya senang. Yanto menggeser cermin rias dan di dinding belakang cermin rias tersebut ada pintu brankas harta Evelyn. Mulailah Yanto mengeluarkan beberapa alat untuk membuka kunci brankas. Sungguh ini pekerjaan yang mudah meski agak lama, gumam Yanto tenang. Memerlukan waktu setengah jam bagi Yanto untuk membuka kunci brankas Evelyn. Dia melonjak senang saat dilihatnya isi brankas penuh dengan tumpukan uang dan emas. Batangan. Apa pekerjaan perempuan tak bersuami itu bisa punya emas batangan banyak begini? Yanto dengan indah mengambil seluruh isi brankas dengan perasaan membuncah. Apa amal baik yang pernah aku lakukan hingga aku mendapat rezeki nomplok seperti ini? Gumam Yanto sembari terkekeh. Pekerjaan utama selesai. Dia merapikan seluruh kamar Evelyn seperti semula lalu keluar. Tasnya sudah sangat berat. Dia mengincar kamar kedua, kamar Saskia. Saat masuk kamar anak Saskia, dia melihat foto besar di dinding, foto Saskia muda yang tersenyum manis berdiri di tengah-tengah hamparan taman bunga. Yanto tertegun. Ini pasti kamar anaknya. Yanto teringat Sharon. Mendadak dia mengurungkan niatnya menggasak isi kamar Saskia karena teringat Sharon. Isi tas ini sudah sangat banyak sekali. Sepertinya cukup kalau kubagi 3 dengan Omah dan Sharon. Gumam Yanto menutup kembali pintu kamar Saskia. Yanto kembali ke pantry, dia membereskan semua makanan sisa yang berserakan bekasnya tadi. Yanto ingin rumah Eve tetap rapi seperti semula. Dia tak ingin meninggalkan jejak bahwa dia pernah datang ke rumah ini. Untung saja dia tak lupa memakai sarung tangan. Hal wajib baginya saat mencuri. Rumah Kimball.
Yanto sudah berada di kamarnya sendiri, dia meletakkan tas besarnya di lantai. Yanto bernapas sangat lega. Direbahkan tubuhnya di atas kasur lantai. Dia mencoba menghubungi Omah. Tapi panggilannya tak sekalipun tersambung. Kemana perempuan licik itu? Kenapa ponselnya tidak aktif-aktif dari kemarin? Gerutu Yanto. Malam itu Yanto merenung seraya memandangi tas besar berisi harta Evelyn. Aku akan mengajak Omah dan Sharon tinggal bersama lalu memulai hidup yang baru. Sepertinya harta ini cukup untuk modal usaha. Tapi apa niat baik akan terwujud dengan hasil curian? Yanto membatin bimbang. Akhirnya Yanto memilih tidur dan tak mau ambil pusing. Niatnya kali ini ingin rujuk dengan Salomah lalu mengajak anaknya Sharon tinggal bersama. Keesokan harinya Yanto mendatangi kontrakan Omah tapi ternyata kontrakan tersebut sudah diisi oleh orang lain. Lalu penghuni kontrakan sebelumnya kemana, Bu? Tanya Yanto pada pemilik kontrakan. Entah, mati mungkin. 2 bulan cuma numpang tanpa bayar uang sewa lalu kabur begitu saja saat dia berjanji mengambil uang di apartemen temannya, sahut sang pemilik kontrakan. Oh, ya, pada hari Omah masuk mobil Evelyn di apartemen setelah mengambil uang di loker lobi belakang, diam-diam Evelyn mengambil kembali uang yang dia beri pada Omah. Karena pada saat itu juga Omah sudah harus masuk ke rumah Evelyn menyamar sebagai dirinya. Yanto kebingungan mendengar jawaban pemilik kontrakan. Kemana gerangan Salomah? Kalau tak mampu bayar kenapa dia diam saja? Lalu siapa kawan Omah di apartemen? Josh. Kah? Omah pernah beberapa kali menemui Josh di apartemen lelaki itu. Namun karena Yanto tidak punya nomor Josh, dia hanya mendesah pasrah. Mungkin dia memang harus menemui Sharon. Apa Omah kini bersama Sharon? Batin Yanto. Saat itu juga Yanto segera meluncur menemui Sharon. Di depan rumah Sharon, Yanto membunyikan bel masuk. Pintu terbuka dan menyembul wajah Sharon yang datar bahkan terkesan tidak bersahabat. Nona Sa, maaf, jangan dulu ditutup pintunya. Apa Omah tinggal di sini bersamamu? Tanya Yanto. Sharon mengernyit. Apa dia tidak tahu kalau orang itu sudah tak ada lagi di dunia ini? Batin Sharon heran. Dia sudah meninggal, jawab Sharon tanpa ekspresi. Yanto menghela napas dalam. Nona, baiklah. Aku masih memahami perasaanmu. Tapi tetap saja Salomah itu ibumu. Jangan anggap dia sudah tiada. Memang dia sudah tiada. Sudah dikubur, meninggal. Tandas Sharon. Yanto mengernyit. Salomah sudah meninggal di penjara, ucap Sharon. Yanto terbelalak. Meninggal di penjara. Nyonya Dane menjebloskan dia ke penjara. Hei, Mama Dane tidak sejahat itu meski dia sudah dijahati Omah selama ini. Bukan Mama Dane yang melakukannya. Entah apa yang dilakukan Omah hingga dia di penjara. Mungkin dia punya kejahatan yang lain. Sungut Sharon masih diam di depan pintu berteralis, tidak berkenan mempersilakan Yanto masuk. Yanto melongo. Dia sudah berniat menata hidup bersama Omah dan Sharon tapi ternyata Omah sudah tiada. Apa yang dilakukan Omah hingga dia masuk bui? Pikiran Yanto dijejali banyak pertanyaan. Sudah, Yal tak ada lagi yang harus dibicarakan. Aku harus tidur karena besok harus ke kampus. Ujar Sharon mengusir halus Yanto. Yanto mengangguk lemah. Dia berpamitan dengan sopan pada Sharon. Nak, walau bagaimanapun, aku tetaplah ayah kandungmu. Sebejat apapun kelakuanku di masa lalu, selalu saja ada keinginan untuk mengubah jalan hidupku menjadi lebih baik. Tak ingin selamanya aku hidup tanpa tujuan. Apa masih ada maafmu untuk ayahmu ini, Nak?
Yanto membatin seraya memandangi rumah Sharon dari pintu halaman. Yanto melangkah gontai. Oma sudah tiada, Sharon pun tak menganggapnya ada. Harta yang baru saja dia punya serasa tak berarti apa-apa. Saat itu tiba-tiba Yanto melangitkan doa. Begitu suara azan Isya berkumandang. Tuhan, adakah pintu taubat untukku? Kaki Yanto tiba-tiba sudah berada di depan masjid yang tak jauh dari rumah Sharon. Astagfirullah, kenapa aku tiba-tiba ada di depan masjid? Gumam Yanto. Lalu Yanto mengusap wajah. Sudah berapa lama aku tak menginjakkan kakiku di rumahmu, ya Allah. Yanto melangkah masuk halaman masjid, tubuhnya bergetar saat dia melepas sandal dan kakinya menapak pada lantai marmer teras masjid yang terasa sejuk. Belasan tahun lamanya Yanto hidup terlunta-lunta. Preman terminal, bergaul dengan kawanan pencuri dari berbagai kelas hingga mabuk dan judi adalah makanan hidupnya. Kini entah kenapa dirinya merasa sangat sendirian. Malam itu Yanto bersujud pada Sang Khalik, meminta ampunan dari semua dosa yang sudah dia lakukan. Tuhan, tak apa-apakah aku memulai lembaran hidup yang baru dengan hasil curian? Semoga saja Engkau meridhoiku. Akan aku pergunakan sebaik mungkin harta yang baru saja Engkau titipkan padaku. Yanto berdoa dengan khusyuk. XX. Lanita dan Reza masih berada di rumah sakit. Kali ini keduanya sedang berada di kantin. Lobi rumah sakit. Saskia sedang dalam perjalanan. Untung saja Tante Danisa mau menerima Saskia meski dengan mengancamnya harus merawat Aleska selama koma. Apa komanya Ales akan lama? Tanya Lanita. Entahlah, sayang. Semoga saja Aleska segera sadar. Dokter bilang kemungkinan sadar dalam waktu dekat sekitar 80%. Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ales. Reza mengelus rambut Lanita. Itu Saskia. Tunjuk Lanita saat melihat Saskia muncul dari dalam lift bersama Jauhari. Susana, ayo. Ajak Reza sembari menggandeng Lanita segera menyusul Saskia yang sedang menuju kamar Aleska. Waks. Danisa menatap tajam Saskia yang berdiri dengan tertunduk di depan Aleska yang terbaring koma. Saskia, aku tidak terima dengan keadaan anakku. Maka aku akan menghukummu untuk mengabdikan hidupmu merawat Aleska hingga dia sadar dari koma. Camkan kata-kataku ini. Danisa berkata tajam pada Saskia. Saskia meremat ujung bawah blus yang dikenakannya. Dia menoleh pada Aleska. Kekasih hatinya yang terbaring koma, entah apa yang sudah terjadi padanya di Madura sana. Tapi dia berjanji dalam hati, akan mengabdikan hidupnya merawat sang pujaan hati, ayah. Dari benih yang ada dalam rahimnya. Sementara itu Reza yang duduk di sofa sedang menerima telepon dari Aldrich. Wajahnya menegang. Apa? Papa Vanet meninggal. Vanet pingsan. Sahut Reza. Semua yang ada di kamar tempat Aleska dirawat terkejut. Reza mengakhiri panggilan. Pak, apa boleh Reza izin pergi ke Prancis? Vanet hanya anak tunggal yang hanya hidup bersama papanya yang super sibuk. Dia tidak memiliki kerabat. Aku harus menemaninya di sana dan mengurus kematian papanya. Aji Saka memejam. Dia tahu siapa Vanet. Orang terdekat Reza saat berada di Prancis. Pergilah. Sahut Aji Saka. Sayang, ayo segera berkemas. Kita ke Prancis mengantar Vanet. Ucap Reza. Aku ikut ke Prancis. Tanya Lanita. Ya, tentu saja. Kau itu istriku ya harus ikut. Pungkas Reza enggan dibantah. Happy ending Seosen 1.